Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, berbahagia sekali saya Ki Aziz. Perkenalkan, ada yang belum kenal saya? Halo. Oh, yang bisa ngomong halo jawabnya hai ya. Halo. Ada yang belum kenal saya? Ada yang belum kenal? Ngacung belum kenalnya? Istighfar. Aduh, pada aja gue belum kenal saya. Astagfirullah. Yang belum kenal saya? Yang belum kenal saya dapat, insya Allah dapat nama saya nanti ya. Kenalan Rende, saya Aziz. Sinten Bu? Aziz. Hah? Aziz. Bude Rino. Oke, alhamdulillah. Tak kenal maka tak sayang gitu, Bu. Setelah kenal ini ketemu terus, Mas saya punya uang 1 juta nih begitu kan, serap apa? Ya bukan nasi kayak gue ya. Mas saya punya anak perawan, jangan udah punya istri. Oke, alhamdulillah. Gimana ibu kabarnya? Kurang semangat Mas Aceh. Ini emang bahwa energi itu bisa menular ibu bapak sekalian. Kalau saya tanyanya apa kabar, terus jawabnya kayak gitu, persis gitu. Dan yang semangat bisa dong. Coba saya ubah. Ada yang baru ikut acara HRI? Ada. Banyak Bu. Jadi nanti orangnya ya. Berarti masih AB. Jangan-jangan mitranya Bu Khotimah semua. Mana mitranya Bu Khotimah? Lah iya KB ada. Waduh. Iya Bu Khotimah, tepuk tangan buat Bu Khotimah. Itu kalau briefing paling rajin Bu. Ini sekedar informasi Pak Aziz, Pak dan Bu Sari. Kalau briefing itu malah saking antusiasnya, saking semangatnya pakai odong-odong. Pakai odong-odong itu. Ini pasukan odong-odong ya. Oke, alhamdulillah. Oke, ada import lebih, kita doakan Bu Khotimah segera. Pangkatnya sekarang apa Bu Khotimah? Waduh, bulan ini butuh ide lah. Itu cuma butuh 3 manajer lagi kok masing-masing satu kaki gitu di ide. Cuma butuh 3 manajer di masing-masing manajernya. Itu alhamdulillah, kita doakan Khotimah semoga segera ide. Bulan ini juga, karena ini kalau dalam bisnis saya ini itu namanya final sprint. Apa Bu? Final sprint. Jadi lari cepatnya itu lari cepat di garis final itu pokoknya sprint terus banter ya, karena ini bulan-bulan akhir. Pastikan Bu Khotimah, Bu Dewi Siti Fatona dan semuanya yang ada di sini menorehkan prestasi terbaik di tahun 2022 ini. Menutup tahun 2022 dengan prestasi terbaiknya paling ora tadi LED. Amin. Kok kalau orang ngerti LED apa ya dari takut-takut ya. Oke, saya kasih tahu dulu nih yel-yelnya ibu bapak sekalian yang baru ikut hadir di acara HNI, acara gede kayak gini. Kalau ditanyain kabar, jawabnya dengan penuh antusias. Angkat kedua tangannya. Kedua tangannya angkat. Dongakkan kepala ke atas. Nah, itu jenengan sambil ngomong alhamdulillah gitu ya. Bisa ya. Coba nih langkah pertama dulu. Ibu. Pakai ini hati-hati Pak, jangan pola yang aneh-aneh kan, bukan dikeroyok ya. Emang ibu-ibu adalah tiangnya negara, itu emang betul. Anissa Imadul bilang itu kayak gitu. Tiangnya negara, makanya tidak heran Indonesia banyak wanitanya. Semoga tiangnya kokoh, ekonominya kokoh, karena LED per hari ini lebih banyak wanitanya gitu, ibu-ibu gitu. Ibu-ibu keren banget, tapi PLC-nya tenang bapak-bapak, masih bapak-bapak ya. Platinumnya masih bapak-bapak. Tenang, ibu-ibu, langkah pertama dulu. Kalau saya tanya,
Ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisin. Oh ya sih ada langkah berikutnya. Kurang semangat tapi ya. Alhamdulillah itu tanda orang senang apa orang sedih? Senang orang senang banget. Yakin? Yakin. Kalau orang senang itu tampakan kesenangannya. Senang itu biasanya sumringah senyum atau bersemut. Semua bersemut siapa mikir balik kok. Bersemut. Kalau senang itu sumringah atau bersemut? Sumringah, maka jawab alhamdulillahnya dengan penuh sumringah. SMS. Senyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, matanya berbinar dan gerak tubuh yang ini, yang semangat juga. Siap? Ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, ini langkah pertama lolos. Oke. Langkah yang kedua. Yang kedua jawabnya enggak. Terus alhamdulillah jempolnya ditekuk ini, jari empatnya ini ditekuk. Luar biasa. Harus gimana? Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, siap. 2 langkah ya. Ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Ini tepuk tangannya tapi nanti tepuk tangan lagi karena ini belum selesai ibu ya. baru 2 langkah. 3 langkah ketiganya ibu setelah udah kayak gini ditarik mundur ibu kayak gini. Harus lebih baik kayak yes aja lah ya. Harus lebih baik itu harus gimana harus lebih baik ibu? Harus lebih baik ibu harus kurang semangat bu. Harus lebih baik 3 langkah ya. Oke. Sampai 3 sampai langkah ketiga. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Dan ini inti yang terakhir adalah langkah keempat. Jenengan kalau orang semangat itu, orang antusias itu, kalau misalnya ngomong yang semangat, lebih semangat orang tiduran atau orang lagi duduk? Yakin? Kalau orang semangat ngomong semangat, lebih semangat rasanya itu kalau duduk apa sambil berdiri? Berdiri. Tunjukkan semangat jenengan dengan memakai takbir Allahu Akbar sesemangat mungkin. Berdiri jebol tertiti ya Bapak. Oh ya ketemu kalau karaoke kamu ini hasil HS kemarin Pak itu loh ya. Ini orangnya antusias ini jebol itu ya. Tadi sampai mana Allah harus lebih baik. Allah Akbarnya terserah dengan mau berdiri, mau lari, apa mau muter-muter terserah. Yang penting Allah Akbar bisa ya? Bisa? Kalau bisa kejahatan daun kapal tangan. Oke semangat ya bapak-bapak jangan sampai kalah semangatnya juga walaupun kalah jumlah. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allah Akbar. Ini luar biasa 68 tahun, ada yang 61, ada yang 60 up masih semangat buat berdiri. Tepuk tangan untuk yang usianya sudah 60 tahun ini. Yang sangat disayangkan kalau dia usianya di bawah 30 tahun tapi sih enggak semangat dia. Oke, sekali lagi ya, ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Harus lebih baik. Allah. Sudah berdiri semua, luar biasa. Ini mau yang kayak gini atau mau yang lebih singkat lagi? Mau yang singkat? Dua-duanya, ada yang singkat. Ini ada yang singkat pasti 60 up tuh ya. Oke, biar itu lagi. Biar saya kasih yang singkat. Nanti terserah sepanjang hari ini mau kalau misalnya mau ditanyain kabar, jawabnya mau yang mana singkat atau yang panjang. Kalau yang singkat cukup oleh-oleh dari Big Bang kemarin. Alhamdulillah, dahsyat gitu ya. Tapi dahsyatnya itu, dahsyat itu sesuatu yang luar biasa atau biasa-biasa saja? Kalau memang dahsyat lebih kerasa kalau duduk atau sambil berdiri? Maka sambil berdiri ya. Alhamdulillah dahsyatnya sambil berdiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
kalau saya ngomong Grand Home Sharing spesial jawabnya dahsyat, dahsyat, luar biasa. Bisa? Bisa lu gampang banget. Atau mana contohnya sih semangat, masalah semangat kembali ya. Grand Home Sharing spesial. Luar biasa. Yang disuruh berdiri luar biasa. Gak apa-apa. Contoh attitude ya Bu ya. Attitude itu semangatnya membara kayak gitu. Disuruh berdiri. Kalau disuruh berdiri mungkin dia lari-lari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah siap semuanya menerima materi hari ini? Sudah, tapi untuk menambah keberkahan perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali Grand Home Sharing spesial ini. Insya Allah nanti ada success story dari seorang PNS. Sini ada yang PNS selain Bu Sari, selain Pak Aziz. PNS nggak ada ya? Belum ada. Itu PNS sudah ya ngerti dewek PNS primer kehidupannya seperti apa kayak gimana, apalagi golongan berapa itu? Golongan 4, golongan 4 ya semana. Dan istimewanya ibu-ibu bapak-bapak sekalian sekedar bocoran ini, kalau misalnya golongan 4 itu yang gajinya semana dan bonus beliau dia ini adalah berkali lipat-lipatnya dari golongan 4. Tepuk tangan buat Bu Budi Sari. Ada yang kepengen? Jadi PNS di situ. Enggak harus kan jadi PNS. Jadi istimewanya HN itu seperti itu, tidak pandang ijazah, tidak pandang latar belakangnya panjenengan saniki nopo, tidak memandang itu semuanya karena prinsipnya adalah berkeadilan. Dan untuk menambah keberkahan, kelancaran, kemudahan semuanya kita dan mitra-mitra kita untuk menjalankan bisnis HN ini, terutama pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan niat yang baik, ya. Dengan saking beliau niatnya nopo, ada yang niatnya kesini cuma mau lihat gedungnya Pak Rafiq, nggak ada. Coba saya tanya niatnya apa? Belajar. Terus kalau niat belajar, saya tanya yang tadi ngomong belajar, mana bukunya? Ayo, deh bukunya. Saya niat yang dari rumah niatnya belajar, angkat tangan. Bawa alat tulis. Hah? Bawa, yang nggak bawa. Yang nggak bawa saya minta angkat tangannya. Yang nggak bawa alat tulis tapi niatnya belajar, tepuk sininya. Astagfirullahaladzim. Kamu niat belajar kalau bawa alat tulis primer, niatkan panjenengan kesini adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Alasannya apa nanti diterangin sama Bu Sari. Untuk meraih cintanya Nabi Muhammad SAW. Niat untuk belajar juga, niat tolabul ilmi, niat memperbaiki diri, niat apa lagi? Siapa yang pengen niat kesini niat sugih? Bapak kok jujur banget Pak, luar biasa. Niat sugih ada. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya suatu amal itu bergantung sama niatnya. Kalau yang kesini niatnya mau belajar, insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau niatnya kesini untuk mendapatkan pesugihan, Pak, bukan pesugihan ya, untuk menjadi kaya raya yang manfaat tanpa hisab, insya Allah bakalan kaya raya. Ayo nyesel orang yang sugih, begitu. Diniatkan, makanya diniatkan yang baik-baik. Kalau hadinya walaupun itu sholihah wa itu khalis lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, berikutnya ini nyuwun izin malah dibukin biar apa itu, biar konsentrasinya full, konsentrasinya full. Saya tanya nih yang baru rawuh, siapa kita? Oh, masih loading ya, masih loading. Ada yang belum paham? Sugeng rawuh Tuasana dan mitranya. Aku tadi nggih, pekan terakhir itu di Budi. Kalau ditanyain siapa kita, jawabnya dengan tepuk dada sebelah kiri, jawab dengan penuh antusias. HNI gitu ya. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI. Bawah
Siapa kita? HNI. HNI. Siapa yang sukses? Saya. Kalau ditanyain siapa yang sukses, jawab nama jenengan masing-masing. Nama panjenengan adalah nama yang akan dikenang sepanjang hidup, dan ketika Anda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau setuju apa ini? Setuju tuh enggak? Nama kita akan dikenang sekali pada saat kita hidup dan pada saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak sekalian, kalau ditanyain siapa yang sukses, kalau jenengan yakin banget bakalan sukses di dunia dan di akhirat, karena nama Anda adalah doa dari orang tua Anda, yakin sebutkan dengan penuh antusias, dengan penuh kebanggaan, sebutin Rifki Aziz gitu ya. Surat sebutin nama dengan masing-masing Rifki Aziz gitu. Oke? Siap? Siapa yang sukses? Ferry Waluyo. Siapa yang sukses? Ferry Waluyo. Kurang semangat, kurang bergelegar. Siapa yang sukses? Ferry Waluyo. Siapa yang sukses? Ferry Waluyo. Mau sukses? Ayo, sukses. Ada yang kayak gini. Kita pun sebelah kanan dulu. Mana dicolok naik apa apa? Ini ya. Oke, mau sukses? Masih dong kanan dulu ibu. Jadi ini orang sing kiri orang jos-josan. Jadi ini kanan dulu ya. Mau sukses? Kanan ngerti kanan? Kanan ayo, mana yang punya tangan kanan? Nah, tangan di sit, oke? Siap? Mau sukses? Maksudnya sih kanan dulu, mau sukses? Mau sukses? Gantian ya. Oke, siap. Dari awal. HNI. Ya, wes apa ya? Siapa kita? HNI. Mau sukses? Mau sukses? Caranya action. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah hangat? Sudah siap menerima apa ini? Sudah ngerawat, busutona. Sudah siap menerima materi ini. Hari ini materinya keren banget. Ada success story dari yang saya ceritakan tadi. PNS, beliau PNS namanya Bu Budi Padmosari. Dan alhamdulillah saya berada di bawah jaringan beliau. Jadi cucunya. Jadi cucu. Hah? Oh ya banget. Tadi putus sih dia emang banget. Alhamdulillah cucu dari Bu Budi Padmosari. Bu Budi Padmosari punya LED bernama Ibu Vito Triati. Dan Ibu Vito Triati punya calon LED namanya Rifki Aziz. Dan itulah saya. Jadi tidak perlu berpanjang lebar. Ini bagaimana success story beliau menjadi seorang PNS, jadi guru matematika, jadi guru matematika di SMA Negeri 1 Bawang Banjarnegara. Jadi kan tahu sendiri kalau PNS itu waktunya sudah dibeli oleh negara. Waktunya sudah dibeli oleh negara. Jenengnya kita temenan kok. Waktunya sudah dibeli oleh negara. Jam 7 pagi harus sudah hadir. Kemudian pulangnya juga harus sudah disesuaikan. Betul Pak Aziz? Jam 7 sampai jam setengah 3. Waktu 24 jam yang dimiliki oleh Bu Sari dari jam 7 sampai jam setengah 3 sore sudah dibeli oleh negara. Dan sisa waktunya itu dari antara jam setengah 3 sampai jam maghrib, beliau gunakan kesempatan ini untuk meraih mimpi-mimpinya bersama hari ini. Dan bagaimana sih ceritanya? Gimana sih beliau bisa sukses macam kayak gini? Kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Ibu Budi Padmosari LPD. Cek.
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak banget memberi kenikmatan kepada kita semuanya. Bisa dihitung nggak Pak Bu? Kenikmatan yang Allah berikan pada kita bisa dihitung nggak? Bisa dihitung nggak? Ya, nggak bisa dihitung, saking banyaknya. Kalau kita tidak minta aja Allah kasih kok Pak Bu. Iya apa enggak? Tidak bisa kita hitung Bu. Ya, jadi tidak bisa kita hitung. Coba saya tanya, satu aja kenikmatan Allah cabut, satu aja kenikmatan Allah cabut, kenikmatan sehat. Bapak Ibu mau nggak? Mau nggak? Itu kan satu ya, kesehatan ya. Allah cabut, mau nggak? Ya nggak mau. Jadi sudah sewajarnya lah kita bersyukur, dan semoga yang sudah Allah kasih itu kita bisa menggunakan sebaik-baiknya. Mas Asyik minta tolong itu yang enggak ini, mungkin ini bapak-bapak bisa sop depan, kemudian ibu-ibu bisa sebelah ini, tidak apa-apa. Moga Ibu. Bu, yang nggak ada tempat, mau coba di mana masih ada tempat Bu. Tidak apa-apa. Nanti bapak-bapak sop depan semuanya daripada di belakang. Berarti berapa itu? 10 cukup ya. Oke, saya lanjutkan. Dan kenikmatan yang sudah Allah kasih banyak banget itu, kita bisa menggunakan sebaik-baiknya, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Ya benar, ya, menjadikan kita lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi bukan sebaliknya Bapak Ibu, sudah Allah kasih tapi menjadikan kita lebih jauh, jangan sampai ya. Jadi kita yuk bismillah, kita apa yang sudah Allah kasih itu kita gunakan sebaik-baiknya. Dan kemudian sholawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah dan termasuk umat golongan yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya saya belumlah pantas untuk menceritakan success story. Ya, belum pantas, betul. Kalau saya dibandingkan dengan ya tapi jujur Bapak Ibu, kalau saya dibandingkan dengan leader-leader HNI yang lainnya, Pak Bu, saya itu belum seberapanya. Saya itu masih belum ada apa-apanya. Saya itu masih banyak banget harus belajar dari leader-leader yang lainnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa lah. Coba nanti semoga apa nanti yang kita sharing-sharingkan, apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Oke? Bapak Ibu, perkenalan dulu, oke? Saya tadi sudah disebutkan oleh Mas Aziz. Ini Mas Aziz, ini Pak Aziz. Ini beda, ini Pak Aziz itu suami saya Pak Bu. Sama-sama Aziz. Ini Pak Aziz suami saya, ini anak saya. Anak saya ya. Kalau dilihat itu gitu. Kalau dilihat umur anak. Itu nggak Pak Bu. Perkenalan, nama saya Budi Patmosari. Oke. Nah kemudian sehari-hari saya mengajar di SMA Negeri 1 Bawang. Kemudian tempat tinggal di Banjarnegara. Saya asli Purbalingga juga, Jalan Kuring dekat situ Pak Bu. Ya, jadi saya aslinya Jalan Kuring sini dekat seperti itu. Tapi sekarang domisili di Banjarnegara. Nah tuh, kemudian saya sehari-hari jadi guru, tapi alhamdulillah saya sekarang all out ya, setelah tadi yang disebut ya, setelah jam yang sudah dibeli oleh negara ya, jam 7 sampai, kalau saya sampai setengah 4. Jadi jam 7 sampai setengah 4 yang waktu saya sudah dibeli oleh negara seperti itu. Kemudian yang
kalau di HMI seperti itu. Bisa Pak Bu, bisa. Insya Allah bisa. Bapak Ibu, saya katakan tadi, saya itu belum seberapanya dibandingkan dengan leader-leader yang lainnya. Betul. Kalau saya melihat action dari leader-leader yang lainnya, itu keren banget. Senin kemana, Selasa kemana, dan saya Pak Bu, saya harus mengajar seperti itu. Ya, jadi saya itu kalau dibandingkan dengan leader-leader yang lainnya, frekuensinya untuk action di luar itu otomatis lebih sedikit itu. Tapi itu tidak membuat kecil saya Pak Bu. Allah itu maha adil kok. Kalau memang di sekolah itu sudah dunia saya, pasti Allah akan hadirkan, Allah akan beri cara-cara yang lain yang pantaskan, yang saya antarkan, yang mengantarkan saya untuk sukses di HMI seperti itu. Ya, jadi tadi dengan keterbatasan waktu itu, kemudian saya berpikir gimana ya supaya saya bisa aktif di HMI seperti itu. Tapi yang kerennya Pak Bu, yang kerennya di HMI, meskipun yang saya lakukan segitu-gitu, ya benar, tapi di HMI itu cara kerjanya dan syarat-syaratnya itu gampang banget. Kerja-kerja di HMI itu gampang banget, mudah banget, simple banget. Kenapa Bu? Kok bisa seperti itu? Sebab apa? Sebab di HMI itu nggak ada syarat Pak Bu. Saya tanya, ketika maju dengan gabung di HMI, ditanyain syarat-syaratnya enggak? Ditanyain ijazah enggak? Bu, ijazah saya nopo. Ditanyain enggak? Enggak. Ditanyain umurnya berapa enggak? Enggak. Kemudian ditanyain umur, apa lagi kalau di perusahaan-perusahaan sebelah? Umur, ijazah, kemudian sanggup enggak bekerja sampai pagi sampai sore? Ditanyain enggak? Enggak. Jadi kalau di HMI itu keren ya, gampangnya, yaitu apa? Tidak ada syarat apapun untuk mengambil hak bisnisnya di HMI seperti itu. Syaratnya apa, Pak Bu? KTP? Ya benar. Ada yang gabung tidak pakai KTP? Enggak mungkin kan? Ya, jadi syaratnya apa? KTP, kemudian daftar yang 10.000 atau yang 30.000 seperti itu. Oke? Nah, dengan cara-cara yang seperti itu yang sangat mudah banget, saya tanya dulu sebelum saya lanjutkan ke berikutnya. Saya tanya dulu, siapa yang sepakat dengan bisnis di HMI sangat mudah, sangat sederhana? Siapa yang sepakat? Masih ada yang belum ngacung, Mas Aziz? Berarti kita satukan dulu nih mindsetnya. Kalau di mindset panjenengan masih bisnis di HMI orangnya ribet, kasar kayak gitu, itu nggak akan jalan seperti itu. Sepakat kita satukan mindset kita. Kalau di HMI adalah bisnis yang besar dan bisnis yang mudah, bisnis yang simpel. Sepakat nggak? Sepakat. Nah, insya Allah Bumi Purbalingga banyak banget layanan LED. Di sini penuh nanti Mas Aziz. Jadi nanti jenengan bilang ke Pak Rofi harus membuat gedung yang lebih gede lagi. Ya, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Kalau kita sudah sepakat mindset bisnis di HMI itu sangat mudah, saya lanjutkan. Bapak Ibu, saya itu bergabung tahun 2013. Saya bergabung tahun 2013. Ada di sini yang baru gabung? Ada, Sinten? Yang gabung belum ada 1 bulan? Gabung belum ada 1 bulan? Wah, keren banget. Gabung belum ada 1 bulan sudah ikut GHS, keren. Tepuk tangan untuk panjenengan. Baru gabung belum ada 1 bulan, ikut seperti ini, keren banget. Calon-calon itu Mas, calon-calon LED. Iya, jadi semangatnya sudah dapat banget. Ya, jadi saya itu gabung tahun 2013. Nah, Pak Bu, seperti yang kita tahu, kalau kita gabung, kemudian kita rasakan, kita konsumsi produknya,
kemudian kita rasakan manfaatnya. Iya benar. Terus leadernya kita bilang apa Pak Bu? Leadernya kita yang ngajak dengan gabung itu bilang apa? Kan kita sudah gabung nih, ya, sudah buat kartu diskonnya. Kemudian kita sudah pakai produknya. Kemudian leader di follow up bagaimana? Didatangi sama leadernya bagaimana? Suruh PCA. Keren Bu, makasih. Nah, itu dari panjenengan itu pasti bilang, Pak, Bu, jenengan kan sudah pakai produknya, sudah merasakan manfaatnya. Ceritakan dong ke orang lain supaya orang lain juga merasakan apa yang jenengan rasakan, terutama dari keluarga sendiri. Sama Pak Rofi sudah di HNI, Bu Fido sama, lah kan saya mbaknya, saya mbaknya, ini kakaknya Pak Rofi kayak gitu ya. Nah itu kemudian diajak gabung di situ. Jadi edukasi perintah-perintah leader-leader mentor-mentor panjenengan itu nggak salah Pak Bu, itu memang seperti itu ya. Jadi tahun 2013 itu Pak Rofiq itu ngajak Bu Fido, ngajak saya, yuk Mbak buat kartu diskon seperti itu. Waktu itu saya belum tahu apa-apa, belum ngeh apa-apa juga, saya store aja KTP itu seperti itu. Nah itu tahun 2013. 2014 itu tentu Pak Rofiq itu kan ini ya sudah ngajak saya gabung. Kemudian waktu itu kita baru pakai waktu itu masih Radik ya, masih Radik. Kemudian MHS itu masih namanya masih minyak bubut seperti itu. Itu kita masih pakai 2 produk itu dok. 2013. Kemudian 2014 Bu Fido sama follow up saya, Mbak, ayo Mbak, tetangganya dikumpulkan tuh, sama nggak dengan leader panjenengan? Sama ya, ayo Mbak, tetangga-tetangganya dikumpulkan. Lu mau apa kayak gitu, mau ada apa ya? Nanti Pak Rofiq mau mengenalkan HNI seperti itu. Tidak tak lakoni Pak Bu, jangan dicontoh ya. Tapi ini kita nyata, nanti panjenengan bisa ambil hikmahnya deh, bisa ambil hikmahnya dan tetap alhamdulillah kan tidak ada kata terlambat kan, seperti itu. Jadi tahun 2014 saya sudah mulai di-follow up sama Bu Fido, ayo nggak mengumpulkan orang kayak gitu. 1 tahun Bu tidak dilakoni. Kemudian di tahun 2015 itu Bu Fido mulai menambah jaringan ke bagian negara. Ya, itu tahun 2015 Bu Fido mulai menambah jaringan ke bagian negara. Bertemulah dengan Bu Upi. Sudah teman ya Bu Upi ya, sudah kenal ya. Nah, siapa yang sudah kenal Bu Upi? Ya, sudah tahu Bu Upi. Nah, jadi Bu Fido itu sudah kenal dengan Bu Upi. Nah, otomatis Bu Fido itu sudah sering HS di Banjarnegara. Kalau pulang HS, mampir ke rumah, Mbak, aku mau ke PHS gitu, jenengan orang teka itu. Ya saya alasan-alasan yang diada-ada, sama nggak Pak Bu? Sama nggak? Itu saya dulu, sekarang enggak. Jangan khawatir, saya sekarang sudah nggak seperti itu. Jadi, Mbak, saya baru HS dengan timnya Bu Upi, gitu. Saya masih adem ayem. Saya belum tergerak, betul. Saya belum tergerak. Apa tadi yang disampaikan Mas Aziz itu benar banget. Jadi saya tanya dulu, sekarang di ruangan ini yang pegawai negeri siapa? Ayo, gak apa-apa. Nanti kita bisa sharing-sharing. Oke, beneran, gak apa-apa. Siapa yang di sini yang seorang guru? Ayo, yang guru. Nanti kita coaching, nanti kita sharing-sharing deh. Saya punya waktu untuk panjenengan. Oke. Nanti satu dunia kan sama. Insya Allah banyak banget kesamaan. Ya, jadi benar tadi apa yang disampaikan Mas Aziz. Golongan, wah. Jadi saya golongan 4, suami juga golongan 4, saya 4A, suami 4B. Bisa melihat, Mas Abi bisa
lihat nih gajinya berapa kayak gitu kan. Nah, sudah kelihatan angkanya gajinya. Terus seperti itu. Nah, biasa Pak Bu, kami itu terjebak banget di zona nyaman. Kalau awal bulan Pak Bu, nggak apa-apa diceritain ya Bi ya. Nggak apa-apa ya Bi. Ini kan sudah masa lalu ya Bi. Tapi ini supaya oh ternyata Bu Sari bisa melalui itu dengan cara ini, berarti aku yang bisa seperti itu. Ya. Gimana? Oh iya betul. Betul. Jadi Pak Bu, dulu sebelum kami aktif di HNI, kalau awal bulan gajinya saya setelah dipotong bank, gajinya suami setelah dipotong bank, dapat masih sama enggak? Kalau yang honorer sama ya pasti ya, ya. Kemudian gigi gue sekolah, anak gue bayar SPP, gue sangu, gue dapur, gue bayar mae yang rewang, iya enggak? Sama enggak? Sama ya. Nah kemudian oh sisane akeh berarti bisa nabung semene. Terus misalnya bulan depan sisanya kok seperti, oh iya berarti orang ada yang nabung. Iya kan kayak gitu kan? Tuh betul. Tapi kami bertahan bertahun-tahun seperti itu. Kami itu betul-betul berada di zona nyaman banget. Tidak ada mimpi yang besar. Kemudian ibaratnya kayak gini, kami jadi maksudnya kayak gini, nggak ada impian yang besar. Aku butuh mulai bapak ibu nih waktu itu bapak ibu masih suka kayak gitu ya. Sekarang sudah almarhum semuanya. Jadi nggak ada mimpi besar. Aku pokoknya ibunya apa, ibunya kepengen apa, aku pokoknya kayak gitu. Ngasihkan bapak ibu ini ya cuma apa yang kita punya seperti itu. Dan kami itu bertahan bertahun-tahun bapak ibu. Satu apa ya yang membuat cambuk saya waktu itu silaturahmi ke Pak Rafiq masih di Mintaraga. Terus saya itu diberi uang sebuket juga sebuket nggak apa-apa ya yang di sini sebuket. Terus saya diperintah Mbak diamplopi sejutaan dibagi ke orang. Ya Allah, saya betul-betul sesuatu banget. Hal yang membuat saya harus punya besar. Selama ini saya memberi orang, aku dalam dompetku. Oh aku dompetnya semene, isinya semene. Aku cuma ngawai semene. Tapi itu, jadi kita di kamar minta raga, Pak Bu, kita dikasih sebutan uang ratusan semua. Kita disuruh madai amplop 1 juta dan dikasihkan ke orang. Itu betul-betul apa ya caranya membuat saya tersadar kalau kita itu harus punya uang banyak supaya apa? Supaya bisa berbuat kebaikan lebih banyak. Itu betul-betul yang membuat saya apa ya membukakan saya. Biasanya kalau apa pegawai negeri mindset itu ya kayak gitu Bu, saudara-saudaranya emang kayak gitu. Aku duitnya semene, yowes kayak gitu. Dan itu bertahan di kami itu bertahun seperti itu. Mau tidak Bapak Ibu seperti itu? Oh ya, sudah kok banget. Ya. Oh itu pas mau lebaran. Iya pas mau lebaran ngamplopi sejutaan Bu, ya Allah. Orang kayak iman seneng banget dalam nas, pokoknya seneng banget. Seperti itu. Gitu kan? Nah, kemudian tadi sampai apa Mas Aziz? Itu kok sampai ke sini? Ya ini ada syarat masuk saya. Oke. Bapak Ibu, jadi alhamdulillah dengan wasilah HNI itu betul-betul membukakan mindset saya. Yang tadinya di zona nyaman, terus apa sih tidak ada mimpi-mimpi yang besar, itu betul-betul membukakan mindset saya. Alhamdulillah sekali.
Jadi alhamdulillah sekali untuk kita semua yang di ruangan ini, alhamdulillah Allah pertemukan kita semuanya dengan di HMI seperti itu. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya, Dengan keterbatasan saya di HMI, tadi yang waktunya jam 7 sampai setengah 4 sudah dibeli negara, ya, saya tidak bisa berkutik Bapak Ibu. Saya tanya dulu dong, di sini yang guru siapa? Menurut nggak masalah. Oke, 1, 2, terus siapa lagi? Gak apa-apa lah, 3. Jadi guru juga keren Bu, saya alhamdulillah banget. 2 dunia, guru dan HMI itu diri saya, insya Allah ya, penuh berkah insya Allah. Jadi Pak Bu, dengan keterbatasan waktu yang saya punyai, akhirnya Senin sampai dulu Sabtu, tapi sekarang di SMA kami itu, di SMA itu 5 hari kerja, berarti Senin sampai Jumat itu saya full di sekolahan. Cuma kalau ada kesempatan PCA, kita PCA Pak Bu. Jangan misalkan ada kesempatan PCA, ada orang di sekolahan maju mundur, PCA enggak ya, enggak kayak gitu. Contoh. Ketika di sekolahan ada wali murid yang datang ke sekolahan, ada nggak? Misalkan Pak Jennifer aja yang bukan guru, pernah nggak datang ke sekolahan? Pernah. Jadi siapa yang tahu di sekolahan, kalau memang tidak mengganggu, memang kalau ada kesempatan, saya dekati. Selama kita tidak mengganggu, selama kita tidak mengganggu atau itu kita dekati aja. Kita basa-basi. Keperluan nongkrong kan kalau biasanya kalau di sekolahan kan menemui siapa kayak gitu kan biasanya duduk di ruang tunggu seperti itu, terus akhirnya kita basa-basi seperti itu salah satu. Jadi saya minta kita enjoy saja, jangan ada beban PCA ke siapapun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah ada pengalaman ada inspektorat apa Bu? Ini yang perangkat desa di desa-desa juga tahu nih. Inspektorat apa? Pengawas keuangan. Ya benar, inspektorat keuangan provinsi datang ke sekolahan mau memeriksa laporan keuangan. Kalau di daerah ada ya Bu ya, di desa-desa ya Bu ya. Itu memeriksa keuangan. Siapapun orang tahu kalau kedatangan inspektorat pengawas keuangan, pemeriksa keuangan itu pasti deg-degan, betul banget. SPJ-nya salah apa orang, ya beda dan macam-macam. Tapi saya lakukan semua itu dengan enjoy, tanpa beban, selama tidak mengganggu beliau-beliaunya. Saya pakai ini Pak Bu, karena waktu itu di sana saya masih bendahara kayak gitu. Saya nyuguh metodenya pakai apa Bu? Seven. Pasti kita buka peluang. Ini apa? Kayak gitu. Jadi saya minta di dunia apapun, background apapun ibu bapak, itu nggak mati gaya kok. Nggak mati gaya. Jadi apapun itu bisa kita masuk seperti itu. Jadi saya sebutnya pakai seven. Nah kemudian tanya, Bu, ini apa? Nah itu kesempatan kita masuk. Alhamdulillah sampai hari ini beliaunya yang inspektorat itu masih istiqomah menggunakan produk-produk HMI dan masih ada di grup binaan WA saya. Jadi intinya ada kesempatan apapun di sekolah masuk selama kita tidak menyalahi, tidak mengganggu, masuk saja. Oke. Nah kemudian lagi trik saya sebagai ini apa ya? Ini Bapak Ibu. Ini yang guru ya, ini ada perkumpulan NGMP. Kalau di NGMP perkumpulan itu pasti di grup BA ada perwakilan hampir semua sekolah satu kabupaten. Ada enggak? Itu kamu. Ini jadi setiap sekolahan itu ada perwakilan sekolah. Nah
oh iki SMA iki, berarti aku BCA ke ibu guru ini, ya, ini BCA ke ini harus kita atur betul. Yang namanya bisnis kan harus perhitungan, harus ada strategi. Nah, kita nggak bisa menjalankan awang-awangan, itu nggak bisa. Jadi saya minta kalau ada MGMP itu gunakan sebaik-baiknya. Itu keren banget. Saya sudah merasakan sendiri dari awal saya aktif di HNI, saya menggunakan fasilitas grup-grup itu kerasa banget sekarang. Ya, kerasa banget apanya? Setiap sekolah ada poin grupnya. Jadi hidup Bapak Ibu. Ya, jadi itu salah satu fasilitas kita untuk menguasai sekolah-sekolah. Dan satu lagi, Bapak Ibu, satu lagi atau berapa lagi nih? Pak Bu, saya kasih bocoran, mau nggak? Mau nggak? Bapak Ibu, sekarang kan gaji guru kan gede ya? Gede apa enggak? Nggak tahu. Kepo-kepo udah tanya-tanya ini, apalagi yang sudah sertifikasi gitu kan berarti double gitu kan? Aslinya Bapak Ibu guru sekarang zaman sekarang itu gede. Terus itu. Jadi sangatlah mudah ketika kita masuk ketika kita PCA ke Bapak Ibu guru. Jadi jangan ada mindset produknya larang, gelem apa orang. Aslinya mereka punya uang Pak Bu. Sekarang banyak banget kok guru-guru muda yang punya mobil. Iya benar. Iya banyak banget guru muda yang punya mobil. Jadi jangan sampai ada di pikiran kita PCA angel. Baik, aku kasih bocoran. Guru duitnya akeh. Pokoknya pastikan jenengan target punya mitra-mitra guru. Seperti itu. Pasar-pasar di sekolah itu aslinya keren banget. Saya bisa membuktikan. SMA bawah di sekolah saya, poin grupnya sudah berapa? Ini yang serius ya, yang sudah ini ya, yang sudah di bisnisnya ya. Jadi saya sudah membuktikan. Ketika awal saya pakai strategi seperti itu, di SMA bawah sudah ada poin grup berapa? Di SMA Man di tempat suami ada poin grup berapa? SMA Sigaluh ada poin grup berapa? Itu sudah kelihatan dari ikhtiar-ikhtiar awal seperti itu. Ya, kalau misalkan panjenengan bukan guru, tapi panjenengan punya mitra guru, bolehlah disaring-saringkan ke beliaunya seperti itu. Ya. Kemudian lagi Pak Bu, ini bocoran yang keren banget. Mau nggak? Mau nggak? List daftar namanya jenengan sudah habis belum? Belum. List daftar namanya sudah dibuat belum? List daftar nama yang mau di PCA nih sudah dibuat belum? Sudah habis? Belum? Berarti kita orang tahu PCA nih ya belum. Kalau misalkan ada 200 satu hari 5 kan lama-lama kan habis. Ya benar? Bapak Ibu, itu intinya kita tidak mati gaya. Artinya di mindset kita, wah aku guru, wis kesel, wis orang dari waktu, wis bla 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 bla. Tidak ada sambungan internet Jadi, saat ini. Saya punya cara. Kalau wali kelas itu kan punya wali murid yang di kelas itu ya, yang wali kelas kayak gitu ya. Berarti satu kelas. Katakanlah 36 satu kelasnya. Nah, tapi saya guru matematika yang setiap tahun itu mengajar sekitar 6 atau 8 kelas. Setiap tahun mengajar 6 atau 8 kelas. Nah, kemudian caranya saya bagaimana? Caranya saya itu kalau yang di wali kelas sih nggak masalah. Kalau yang di wali kelas sih nggak masalah. Otomatis kita sering komunikasi seperti itu. Tapi kalau yang tidak wali kelas, caranya Pak Bu, ini saya menugaskan semua siswa yang saya ajar, berarti sekitar ada 250 siswa setiap tahun berganti terus ya. Ini nanti jadi bisa ajarin kalau jangan punya mitra seorang guru. Jadi setiap tahun itu saya mengajar 250 siswa. Nah, kemudian saya beri tugas apa?
setiap siswa menuliskan di kertas. Nah, kemudian menuliskan nama, kemudian alamat, kemudian anak kan paling suka Bu kalau disuruh nulis hobi, cita-cita. Ya benar. Cita-cita, kemudian hobi, nama orang tua dan nomor HP orang tua. Tuh. Loh Bu, apa bisa Bu? Kan kita nggak tahu, nggak kenal dengan orang tua mereka. Ya benar. Kira-kira langkah saya selanjutnya apa Pak Bu? Oke deh, kira-kira saya kayaknya punya produk deh, produk yang baru. Sudah pernah belum? Sudah pernah minum gluten juicy drink belum? Oh belum. Yang bisa menjawab deh, Bi, kayaknya ini. Tak kasih tapi satu saset aja. Siapa yang sudah pernah minum gluten juicy drink? Tambah sehat, tambah glowing, suami tambah ya Allah. Siapa yang mau? Oke, Pak Bu, saya kasih tadi ya. Tadi apa tadi? Oke, setelah saya mendapatkan nomor HP orang tuanya, padahal saya tidak kenal sama sekali. Hampir ada 250 kontak. Ya, kira-kira saya masuknya seperti apa? Ya, siapa ya? Oke, apa yang mau jadi debat silakan. Ya, gelaran dapat apa? Gelaran, silakan. Kira-kira saya bagaimana, Pak? Enggak, Bu. Kita silaturahmi. Silaturahmi. Oke. Silaturahmi. Kita WA dulu alamat terus kita silaturahmi terus. Ini ya. Kita dulu nanti selanjutnya beli sendiri. Ya, itu nanti saya bakal manfaatnya. Gimana Bu? Biar apa yang saya perbuat setelah saya mendapatkan kontak itu? Kalau saya nyari kontaknya dulu, namanya ya, nanti saya akan cek kontak gitu. ngobrol di HP, terus kamu mau gitu. Insya Allah besok saya ke rumah kamu, gitu silaturahmi mengenalkan. Terima kasih. Betul Bapak Ibu. Betul. Tapi silaturahmi itu nanti kesekian kalinya. Sekian langkah berikutnya. Jadi Pak, Bu, ini terutama penting banget ya bagi teman-teman yang di sini guru, itu penting banget. Jadi setelah kita mendapatkan nama dan kontaknya, itu kita ini kan kita belum kenal. Pak, Bu, saya di WA, saya nge-WA dulu, saya ngechat dulu. Pak, Bu, perkenalkan, saya Bu Budi, Bu Guru matematikanya Kang Putro, seperti itu. Loh, rata-rata kalau Pak Jenengan sebagai wali murid, oleh WA sama gurunya bertiga. Takut nggak? Takut. Aduh, anakku kenal apa ya? Kayak gitu kan? Iya benar. Terus saya gurunya Kang Putro, guru matematikanya Kang Putro, seperti itu. Mau menyampaikan perkembangan Kang Putro. Nah, mulai dari absensi. Jadi yang kita sampaikan itu ya bukan anak-anak nakal dan Pak, bukan. Jadi kita butuh juga yang positif seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak, misalkan Ibu kayak gitu ya, rata-rata di kontak itu kontaknya Ibu kayak gitu. Alhamdulillah Bu, Kang Putro itu absensinya bagus. Orang tua sudah menerima kabar kayak gitu aja, itu udah senang. Iya benar. Misalnya kayak Pak Jenengan aja, wali murid sudah menerima WA kayak gitu dari gurunya, sudah enggak? Ya, jadi ketakutan itu
ya ketakutannya hilang. Jadi alhamdulillah Kang Putro untuk absensinya bisa mengikuti pelajaran saya itu bagus seperti itu. Kemudian juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Mohon support dan dukungannya ya Pak, Bu, bareng-bareng. Udah gitu aja. Oke Bu, matur nuwun, bla bla. Biasanya titik lare deh Bu. Biasanya kayak gitu. Oke, kayak gitu. Nah, setelah itu Tidak ada sambungan internet saat ini. enggak. Nanti wali muridnya ngechat aku HNI dan juga kita beri jeda. Misalkan 1 hari, 2 hari, kayak gitu kita beri jeda. Kemudian kita baru masuk ke PCA-nya. Pak, Bu, ngapunten, saya selain jadi guru, saya juga aktif di HNI seperti itu. Produk-produknya ini bla 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 halal thayyib dan lain-lain. Seperti itu. Masalah hasil carry, Bu. Ya, jadi jangan ada ketakutan apapun. Enjoy aja. Masalah hasil itu wilayah Allah, betul. Kita hanya bisa ikhtiar saja seperti itu. Nah, kemudian Bu, bagaimana kalau yang bermasalah? Ya sabar Pak, Bu. Bapak, Ibu, maaf untuk Kang Putro absensinya 1 kali. Misalkan sakit aja, kita nggak kehilangan akal kok, nggak mati gaya nggak. Kalau misalkan sakit, Pak, Bu, Kang Putro pelajaran saya kemarin sakit apa ya Bu? Gitu. Kita buka aja komunikasi. Ya, jadi kalau yang sakit seperti itu, kemudian yang apa, ya kita tambahin lagi untuk apa caranya untuk topik-topiknya seperti itu. Oke Bu, itu yang kami lakukan. Jadi aslinya di HNI itu bisnis yang mudah banget, gampangnya pol, keren banget. Meskipun kami melakukan hal-hal yang sederhana seperti itu, alhamdulillah Allah antarkan kami, Mbak Yani, Nek, Mas Adi, Pak Asis, Mas Asis, dan pacar dengan semuanya yang di ruangan ini menjadi LED di HNI. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan dari kami. Semoga bermanfaat Pak, Bu. Oke, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.